Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, di waktu maghrib ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis lagi Pak ya, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Sabiq ya. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah tentang faraidul wudu yang menyambung yang kemarin. Kita sudah mulai kemarin tentang hal-hal yang difardukan di dalam berwudu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga gitu ya. Ya, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Ya, sekarang kita masuk ke fardus salis ya Pak ya. Kewajiban ketiga atau rukun ketiga ketika berwudu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Kita membasuh ya, membasuh kedua tangan sampai ke mirfaqain, ke mirfaq. Jadi aslinya ya kalau kita melihat bahasanya berarti ya arahnya ke sini. Jadi dari sini arahnya ke, kalau kita lihat secara bahasa ya, wamsahu biru'usikum sampai nanti fauksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kan menunjukkan arah itu. Menunjukkan arah ke siku. Sehingga sebagian ulama itu seharusnya yang kita lakukan adalah jadi airnya ngalir dari sini dulu Pak ya. Nah, ke sini dia. Karena ila ya. Walaupun secara apa ya, sebagian mengatakan ya bisa saja, yang penting maknanya tercakup dari sini, walaupun dari sini atau dari sana sama saja. Tapi kalau kita afdholiyahnya melihat kepada lafaznya Pak ya, Bu ya, lafaznya ila mirfaqaini, ke mirfaq, kan ini mirfaq ini siku ini. Maka seharusnya kita mulainya dari sini. Nah, makanya kalau kita taruh di bawah keran yang mendingan kayak gini Pak ya. Hingga nyampe ke sini. Di gini. Sampai ini wajibnya Pak. Sunnahnya kita kemarin sampai sini enggak apa-apa ya. Kita lebihkan karena itu yang menjadi cahaya kita nanti pada hari kiamat ya. Rasulullah tahu kita umatnya dari cahaya bekas wudhu kita itu. Nah. Ya, kemudian apa itu mirfaq? Mirfaq itu adalah mufassal alladzi bainal adud was sa'id ya. Mirfaq itu adalah siku ya. Ini yang ada di antara udud, otot dan sa'id itu ini lengan. Ya. Itu namanya mirfaq. Wa yadkhul mirfaqani fima yajib ghusluhu. Ya. Dan kedua siku itu bagian yang wajib untuk dibasuh. Jadi mirfaq itu bagian yang wajib untuk dibasuh ya Pak ya. Jadi bukan ila berarti enggak dimasukkan, tapi dimasukkan. Jadi kalau kita bisa berwudu itu idealnya kita tuh dari sini ke sini ya Pak ya. Nah, ini dimasukin ke sini. Ya, jadi di sini ke mirfaqain ini. Sampai kita lebihkan ke sini itu tidak ada masalah sama sekali. Terbaiknya seperti itu. Hadza huwal muttarib min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan berkali-kali dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarid anhu annahu taraka ghuslahuma. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau pernah meninggalkannya. Jadi dilakukan Nabi terus menerus ya. Makanya hukumnya menjadi wajib kita lakukan.
Itu yang ketiga ya Pak ya. Jadi ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kedua siku ya Pak ya, Bu ya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, rukun keempat yang penting kita perhatikan adalah mashur ra'si. Mashur ra'si apa artinya Pak? Mengusap kepala. Mengusap kepala, bukan membasuh ya Pak ya. Mengusap, kita sudah jelaskan mengusap itu adalah dengan al-isawatu bil balal. Dibasahnya aja, bukan mengalirkan air di situ. Kalau membasuh kita mengalirkan air ke wajah, mengalirkan air ke tangan. Kalau kita basuh tangan kan nggak begini Pak. Mengalirkan air ke situ. Kalau nggak ngambil dayang digalirkan ke sini, kalau nggak di keran ke sini. Kalau rambut itu bukan dengan seperti itu. Kita kan nggak naruh kepala kita di bawah keran. Kalau nggak pakai gayung begini Pak ya. Ya. Tapi pakai balal. Balal itu artinya basah. Makanya kita ngambil air terus kita giniin dulu baru diginiin. Wala yatahaqqaq illa biharakatil udwil masih mulassakhan bil mamsuh. Ya. Dan yang namanya mengusap itu tidak akan terjadi, tidak bisa dikatakan mengusap kecuali anggota yang mengusap itu bersentuhan dengan yang diusap ya Pak ya. Yang mengusap itu kan tangan, harus bersentuhan dengan rambut gitu ya. Kayak gini Pak ya, kan bersentuhan itu, jadi nggak gini-gini aja. Jadi dia nempel, mulassakhan. Karena yang namanya mengusap itu nempel. Nempel. Makanya bukan nggak begini-begini aja. Nggak asal disentuh. Karena nempel. Pengertian wamsahu, masaha itu artinya apa? Bertemunya antara pengusap, ini pengusap namanya tangan, dengan yang diusap itu rambut nempel, mulassakhan, nempel. Bil mamsuh. Ya. Fawadhu'al yad, kemudian dia meletakkan tangan atau jari-jari ala ra'si di kepalanya dan sejenisnya ya. Kalau enggak dinamakan itu dengan masah gitu ya. Kalau enggak dinamakan itu dengan masah. Summa inna zahiru qauluhu ta'ala, kemudian zahir firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Itu kalau secara zahirnya itu memang kelihatannya cukup setengah atau beberapa lembar ya Pak ya. Tapi yang dilakukan Nabi nggak begitu. Yang dilakukan Nabi nggak begitu. Walaupun secara bahasa sah-sah saja kita cuma selembar, dua lembar, apa setengah kepala, terus seperempat kepala. Tapi yang dilakukan Nabi nggak begitu. Ya Pak ya. Jadi terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Apakah membasuhnya setengah, apa seperempat ya Bu ya, Pak ya? Yaitu karena gara-gara ba itu, wamsahu bi, dan usaplah ba itu. Kata-kata ba di situ, itu kan ada 12 makna dia. Ba itu dalam bahasa Arab itu 12 maknanya ya Pak ya. Persamaan kata. Kalau bahasa Arab itu nggak ada sinonimnya, bisa dikatakan nggak ada sinonimnya. Ya, saking banyaknya. Kita pernah bilang ya, singa aja dalam bahasa Arab itu bisa 90 kata ya Pak ya. Singa bahasa Arab itu. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah setengah atau cuma sekedar digini-ginikan saja? Ternyata yang dilakukan Nabi. Ya. Sehingga kalau kita lihat yang dilakukan Nabi, Pak, yang dilakukan Nabi ada beberapa riwayat. Ya. Ini yang bisa kita tiru. Ada 3 riwayat tentang mengusap kepala ini dari Nabi yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai dalil. Yang pertama, beliau mashu jami'i ra'sihi, mengusap seluruh kepala. Mengusap, tadi mengusap itu bukan begini-begini Pak ya. Enggak sekedar di rambutnya digini-gini aja, enggak, nempel. Tangan nempel di gitu ya. Nah, yang pertama itu mengusap seluruh kepala. Hadisnya apa? Hadisnya riwayat Abdullah bin Zaid. Menceritakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'sahu, beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Ya, dengan kedua tangannya ini Pak, fa'aqbala bihima wa adbara, depan belakang. Caranya gimana? Bada'a bimikdami ra'sihi, dimulai dari depan ini Pak. Nah gini, dia ambil air tadi kan ditinggalkan, airnya tinggal dibasahannya lagi aja, tinggal basahnya, karena balal
karena dia bukan membasuh tapi mengusap, sehingga enggak airnya tinggal basahannya aja, diambil air terus dibasahin kan gitu. Maka dimulai dari depan ya, kemudian sampai ke belakang Pak, kemudian dibalikkan ke depan lagi tempat dimulainya tadi, baru ke telinga. Karena ke telinga bagian dari kepala, tapi telinga nanti kita masukkan ke dalam kategori sunnah deh. Nanti kita akan bahas juga sunnah-sunnah wudu. Tapi wajibnya itu ada di kepala, dan telinga itu di sunnah muakkadah kan nanti. Ya, di sunnah muakkadah kan. Karena penyebutan telinga enggak ada, tapi telinga bagian dari kepala. Ada pendapat Syas yang mengatakan, sebenarnya sebelumnya pernah kita sebutkan ya Pak ya, telinga itu bagian dari wajah, sebagian mengatakan itu, tapi pendapatnya tertolak. Atau seperti Ibnu Umar tuh kalau berwudu basuh muka Pak tuh ditetesin ke matanya air itu. Tapi itu pendapat juga tertolak ya, walaupun Ibnu Umar itu tertolak. Jadi yang dalil itu Pak, yang ada dalil yang dilakukan Nabi itu yaitu, jadi ada 3. Yang pertama itu tadi mengusap seluruh kepalanya. Jadi walaupun secara bahasa itu Pak kita bisa mengusap sebagian, sebagaimana mazhab Syafi'i misalnya sepertiga ya. Tapi yang dilakukan Nabi itu ya semua itu tadi, menempel tangan dimulai dari depan sampai ke belakang, balik lagi ke depan langsung ke telinga. Ya. Langsung ke telinga. Tanpa ya, kita nggak perlu juga menyalahkan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Karena dalam mazhab juga ada begitu ya. Dalam mazhab juga ada begitu. Tapi kalau kita merujuk dalil yang kuat dalam hal ini ya, yang dijadikan sebagai dasar, ya begitu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua Pak, itu beliau ya mengusap atas imamah, mashuhu alal imamah wahdaha. Beliau juga mengusap imamahnya. Imamah itu sorban. Jadi Rasul itu ketika pakai imamah atau sorban itu, ya beliau mengusapnya di atas itu juga ada riwayat lainnya gitu. Ya. Dalilnya apa? Dalil hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ra'aitu, ini saya melihat, ini kuat hadisnya ya, karena melihat langsung. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah yamsahu, mengusap ala imamatihi, mengusap imamahnya. Jadi imamahnya yang diusap Pak ya, bukan rambutnya, karena memakai imamah. Kalau kita kan ya paling perempuan yang pakai jilbab ya Pak ya. Kalau laki-laki kan nggak ada kita yang pakai imamah itu, kita peci ya, peci bisa dilepas gitu ya. Tapi Rasulullah pernah mengusap imamahnya dan khufaihi. Khufai itu 2 sepatu. Sepatu nanti bisa dimasukkan di situ kaos kaki yang tebal, kaos kaki yang tebal. Nanti akan kita bahas secara khusus itu, masalah tersendiri, masalah mengusap sepatu Pak. Kita tuh bisa mengusap sepatu, tapi ada syaratnya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nanti akan ada pembahasan tersendiri Pak. Mengusap sepatu atau kaos kaki. Dan kita dalam perjalanan, bahkan bukan perjalanan pun bisa gitu ya. Hanya perjalanan pun bisa. Jadi Rasulullah pernah begitu. Jadi mengusap kepalanya itu, yang diusap itu imamahnya Pak Ibu ya. Ya sama lah kayak ibu-ibu misalnya ketika misalnya berwudu nanti ya, kondisi-kondisi tertentu tempat wudu nggak ada sama sekali ya. Ibu misalnya kalau suatu musola atau tempat ya, terus buat tempat wudu nggak ada sama sekali untuk perempuan, mau buka jilbab yang diliatin orang semua, ya nggak mungkin juga buka aurat di depan orang, ya udah usap itu kepala bisa Ibu, diusap jilbabnya tersebut ya, itu juga bisa. Itu nanti dasarnya al-masu alal imamah itu. Enggak mungkin kita buka ibu-ibu buka jilbab di depan orang ngelayak, orang banyak Ibu ya. Ya jangan dibuka juga jilbabnya di depan orang banyak Bu, apalagi bukan mahramnya, itu jelas enggak boleh ya. Itu bisa nanti mengusap alal imamah, dalilnya itu nanti. Ya. Kemudian ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man lam yutahhiruhu al-masu alal imamah la tahharahu Allah." Siapa yang menganggap al-masah itu tidak bisa mensucikan ya, mengusap imamah itu tidak mensucikan ya, la tahharahullah, semoga Allah tidak menyucikannya. Waqad warada, dan datang riwayat itu dari rawazalika ahadis, banyak hadis-hadis yang terkait dengan hal itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya dari kalangan para imam.
Wa kadza wa kama waradal amalu bihi an katsirin min ahli ilmi, dan banyak para ulama yang mengamalkannya, ya mengusap di atas imamah tadi. Kemudian yang ketiga yang ada hadisnya itu Pak, yaitu mashuhu 'alan nasiyah wal imamah, mengusap ini keningnya ini atau nasiyah ini, ya. Sama imamahnya langsung. Jadi dari sini ke imamahnya, ya. Imamah kan nempel di kepala Pak, ya. Diusap juga. Itu juga ada dalil dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap keningnya atau jidatnya, wa 'alal imamah, dan imamah. Imamah itu yang sorban tadi itu. Wal khuffain, dan khuffain itu artinya dua sepatu. Sepatu atau yang semakna dengan sepatu, nanti ada syaratnya Pak ya. Itu semakna dengan sepatu. Atau kaos kaki yang tebal seperti kita bilang tadi, dan menutupi bagian yang wajib untuk diwudukan. Jadi gitu Pak, yang ada dalil itu cuma 3 itu saja. Yang pertama, kalau seandainya kita nggak pakai penutup kepala sama sekali, maka yang kita lakukan adalah mengusap seluruh kepala, dan itu sekali Pak ya, nggak 3 kali. Kalau wajah tadi ya wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali, 2 kali boleh. Tangan juga begitu. Tapi kalau kepala itu cuma sekali saja Pak. Itu riwayat yang paling sahih dalam hal ini itu cuma sekali saja. Jadi depan langsung ke belakang, maju lagi ke depan, langsung ke telinga. Depan, langsung ke belakang, balikkan lagi di depan Pak, langsung ke telinga. Sekali aja. Dan tidak mengambil air baru ya. Air pertama cukup saja. Dibalak, depan, belakang, balik lagi. Itu yang dilakukan Nabi. Nah, itu dilakukan Nabi. Tanpa ya, bukan berarti kita menyalahkan yang misalnya yang sepertiga atau apa ya. Ya karena yang memiliki dalil itu sepertiga dan sejenisnya itu kata-kata bi saya bilang tadi itu. Wamsahu bi, dan usaplah bi ruusikum bi, kata-kata bi itulah yang melahirkan makna itu. Kata mengusap kepala itu berapa? Mengusapnya setengah apa sepertiga? Nah, ini istihadnya para ulama ya Pak ya. Tapi yang ada dalilnya itu yang dilakukan Nabi itu yang seluruh kepala itu. Yang seluruh kepala tersebut. Makanya pentingnya kita melihat bahasa Arab ya dalam pengkajian fikih itu Pak ya. Fikih itu memang nggak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab, terutama ilmu-ilmu syariah ya Pak ya. Karena bahasa Arab itu membuka ruang untuk berbeda, memang membuka ruang untuk berbeda pendapat. Sama Pak kayak kita nanti akan kita bahas juga ya. Mana dahuluan lutut dengan tangan ketika mau turun dari i'tidal itu. Ya, itu kan masalahnya terkait dengan onta itu, kaki onta itu yang mana? Kaki onta depan apa belakang? Itu nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Pak. Ada yang bilang tangan onta itu yang depan, yang ke belakang kakinya. Yang sebagian mengatakan kaki onta itu yang di depan, tangannya di belakang. Gitu. Karena dalam bahasa Arab juga berbeda. Bahasa Arab itu berbeda, onta itu kakinya yang mana, itu para ulama berbeda. Jadi bahasa itu nggak bisa dipisahkan, Pak. Makanya penting kita minimal mengetahui bahasa Arab ketika terkait dengan fikih-fikih tersebut ya. Jadi itu perbedaan Pak, itu dalil-dalilnya. Jadi ada yang mengusap di atas imamah, terus nanti ibu-ibu ya bisa ya ketika kondisinya darurat misalnya. Ya, kalaupun enggak darurat misalnya bisa juga sebenarnya. Tapi ketika kondisi tertentu lah gitu ya. Kalau kita keluar enggak ada tempat berwudu, ada tempat berwudu tapi enggak tertutup ya Pak ya. Kalau kita buka jilbab enggak mungkin ibu-ibu masa buka jilbab di depan orang banyak yang bukan mahramnya, tinggal diusap di kepala aja lagi. Tinggal diusap di kepala. Kemudian yang kelima Pak, fardu yang kelima ya, kewajiban yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ka'bah itu kedua mata kaki kita ini. Kan Ka'bah, kita dengar Ka'bah Pak. Ka'bah itu kan menonjol gitu ya, itu naik ke atasnya. Kalau Ka'bun itu juga sama. Kayak kita ini mata kaki kan menonjol ke atas itu. Ka'bun ya, karena menonjol, sesuatu yang menonjol gitu ya. Dulu kan sebelum ada bangunan di Mekah itu, bangunan yang menonjol kan Ka'bah itu. Ya. Yang lain belum gitu ya. Makanya dinamakan Ka'bah. Ka'bah itu juga sama artinya menonjol, mata kaki ini.
Wa hadza huwa sabit al-mutawatir min fi'li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sabit, yang dalilnya yang sahih, yang mutawatir dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safaratin. Ya, Rasulullah terlambat dari kami dalam sebuah safar. Fa'adrokana, kemudian beliau mendapati kami, waqad arhaqana, dan kami sudah terlambat, ya. Kami sudah terlambat dari salat asar. Faja'alana natawaddo, kemudian kami berwudu, wa namsahu ala arjulina, kemudian cuma mengusap kaki saja, enggak dibasuh. Kan seharusnya kaki dibasuh ya, Pak ya. Kaki kan dibasuh. Wajah, tangan, kaki itu dibasuh, pakai air dialirkan. Kalau rambut baru pakai diusap. Ini karena mereka terlambat para sahabat, Pak, Bu ya. Karena mereka terlambat, akhirnya mereka cuma mengusap kakinya ya, kakinya nggak dialirkan air, cuma diusap-usap aja. Melihat hal itu, panada bi'a'la sautihi, Rasulullah itu memanggil, berteriak dengan berkata dengan ucapan yang bernada tinggi. Bernada tinggi. Apa kata beliau? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah, ya, celakana tumit ini, bagian belakang ini, tumit itu namanya al-aqab ya, pengertian aqab itu artinya di situ tumit ya. Nah, celakalah ya lil aqabi minan nar ya. Ya, celakalah yang ini nih, ya tumit ini yang enggak terkena air ini celakalah masuk neraka gitu ya, gara-gara enggak kena air tadi. Karena cuma dibasuh-basuh saja, cuma diusap-usap saja, enggak dibasuh sama sekali. Nah, kadang-kadang kalau kita membasuh kaki itu, Pak, kadang konsentrasi di depan dan belakang lupa ya, Pak. Tumit ini. Padahal tumit ini ya wajib juga kan, bagian dari yang perlu kita basuh ini. Perlu kita basuh. Ya kan sampai mata kaki itu kan mencakup semuanya di situ. Mencakup semuanya di situ ya, Pak ya. Maka kata Rasul, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah itu dari neraka gitu. 3 kali Nabi, sebagian riwayat mengatakan 2 kali, dan hadisnya muttafaq alaihi. Ya. Kemudian mengatakan Abdurrahman bin Abi Laila, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersepakat untuk membasuh akibain. Akibain itu yang tumit tadi, ya. Wa ma taqaddam minal faraid wa wal mansus alaihi min qaulihi ta'ala. Ya. Kemudian hal-hal yang juga tadi diwajibkan, ya. Berdasarkan nas dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Kemudian kewajiban yang ke-6 itu tertib ya, Pak ya. Tertib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu tentang faraidul wudu secara tertib. Kan mulai dari wajah, tangan, kepala, kaki. Itu urutannya, Pak ya. Dan jangan dibalik-balik ya. Muka, kemudian kepala dulu, tangan setelahnya itu kan terbalik. Berurutan. Karena dalam ayat tersebut disebutkan secara berurutan. Ya, berurutan penyebutan. Ya, ini yang dikatakan dalam sebuah hadis ya. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Ya, mulailah dengan apa Allah Subhanahu wa taala memulainya. Allah memulai dengan apa? Dengan wajah. Berarti itulah yang kita lakukan, ya Pak ya. Itulah yang kita lakukan. Jangan kita suka-suka kita, itu enggak boleh. Enggak boleh kita suka-suka. Karena wudu itu ibadah, dan ibadah itu harus ittiba ya. Ittiba itu artinya ngikut ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan secara berurutan, ya itulah yang kita lakukan. Jangan kita buat sesuka hati kita saja, itu Pak ya. Itu hal-hal yang terkait dengan rukun wudu ya Pak ya. Sekarang kita mengambil sedikit lagi ya, masih banyak waktu ya, kita ambil tentang sunanul wudu. Hal-hal yang terkait dengan sunnah ketika berwudu. Ya, sunnah berarti ada dalilnya ya, baik perkataan maupun perbuatan, tapi nggak wajib dan nggak boleh diingkari. Dalam artian ya bukan sebuah kemungkaran. Kalau ada seseorang meninggalkan bukan berarti mungkar ya Pak ya. Karena dia sebuah sunnah gitu. Sunnah berarti ya ada perintah untuk melakukan tapi nggak wajib. Ya. Sehingga yang meninggalkan nggak berdosa dan bukan sebuah kemungkaran juga. Yang pertama,
yang perlu kita perhatikan adalah sunnah berwudu yaitu tasmiyah. Tasmiyah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fi awwalihi, ketika awal berwudu Pak, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Atau bismillah ya, sudah cukup di situ enggak apa-apa ya. Riwayat lainnya juga mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tidak ada masalah juga gitu ya. Jadi mengenai membaca bismillah ketika berwudu banyak hadisnya. Tapi hadisnya dhaif. Tapi dhaif kalau banyak Pak periwayatannya dia saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dhaif bukan berarti dibuang ya. Dhaif itu kalau banyak periwayatannya dia akan menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nanti kalau orang belajar ilmu hadis nanti dia akan naik kedudukannya menjadi hasan liwairihi. Hasan liwairihi itu menjadi sesuatu yang boleh diamalkan. Makanya kita baca bismillah dulu Pak, Bu, sebelum berwudu ya. Dimulai dari situ ya. Karena dalilnya juga umum, kemudian dia juga sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, sunnahnya Pak, itu adalah bersiwak. Bersiwak ya Pak ya. Bersiwak ya. Siwak itu ketika menyebut siwak itu ada dua makna Pak. Dimaknai di sini dua hal. Pertama, kayu untuk bersiwak itu Ibu ya. Kedua, ya menyiwak itu sendiri. Gosok-gosok gigi itu ya, itu namanya siwak. Ketika dikatakan siwak dalam hadis itu maknanya dua. Pertama kayunya, yang kedua melakukannya itu sendiri. Ya, kalau kita kan nggak ada sih, jarang ada siwak di sini Pak ya. Ya ada yang jual kayaknya, tapi ya jarang-jarang gitu, jarang-jarangnya itu. Nah, tapi intinya siwak itu bisa dilakukan dengan kayu itu atau semua yang kasar yang bisa membersihkan gigi. Ya, dia mencakup di situ. Siwak itu mencakup kayu tadi, kayu untuk bersiwak atau semua yang kasar yang bisa membersihkan gigi. Kayak kita ini sikat gigi itu, sikat gigi, Pak ya. Kalau kita secara khusus berbicara siwak, maka siwak terbaik itu adalah udul arak ya, kayu arak yang didatangkan dari Hijaz. Hijaz itu sekarang Mekah dan Madinah itu ya. Karena dia bisa membantu enzimnya ada untuk membantu pencernaan, kemudian mencegah juga sakit gigi, menguatkan pencernaan ya Pak ya. Kemudian melancarkan pipis juga. Itu faedah dari kayu arak yang berasal dari Hijaz tersebut. Pak ya. Ya walaupun sebenarnya ya sunnahnya sudah tercapai ketika kita memakai sesuatu yang menghilangkan kuning gigi Pak. Membersihkan gigi. Wa in kanatis sunnatu tuhsadu, walaupun sunnah itu sendiri tercapai dengan semua yang bisa menghilangkan kuning gigi. Seperti apa? Dan membersihkan mulut seperti fursah. Fursah itu ya sikat gigi itu. Jadi dia siwak itu mencakup siwak itu sendiri. Kayu itu Pak ya. Kalau udah pernah ke Mekah atau umroh ya Pak ya, atau haji kan tahu Pak ya. Sini kan banyak juga sebenarnya. Ya beberapa tempat itu menjual gitu kayu siwak itu. Kalau dan semakna dengan itu apa Pak? Semua yang kasar yang bisa membersihkan gigi itu mencakup di situ sikat gigi itu sendiri. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau Pak Bu? Laula an asyqa ala ummati, kalau enggak memberatkan umatku la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Saya memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kalau tidak, jadi kalau enggak memberatkan umatku kata Rasulullah, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Ya, pakai siwak atau gosok gigi setiap berwudu. Ya. Kalau enggak memberatkan umatku. Itu hadis diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Kemudian ada riwayat Aisyah Pak radhiyallahu anhu, An-Nasa'i, An-Nasa'i dan Tirmizi. Dan dia disunnahkan di dalam semua waktu Pak. Jadi kapanpun kita itu disunnahkan untuk bersiwak. Kapanpun itu. Disunnahkan untuk bersiwak. Tapi lebih utama lagi Pak di 5 waktu. Jadi semua waktu kita disunnahkan gosok gigi. Pokoknya kalau udah ini silakan gosok gigi atau siwak ya. Tapi 5 waktu lebih diutamakan. Kapan Pak? Pertama ketika wudu. Ketika kita berwudu maka disunnahkan untuk Al-Quran. Baca Al-Quran. Pertama ketika wudu ya Pak ya. Kedua ketika sholat. Ketiga ketika membaca Al-Quran.
Yang keempat ketika bangun dari tidur. Yang kelima ketika berubah bau mulut. Ketika berubah bau mulut ya Pak ya. Jadi 5 itu. Ketika wudu, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika bangun tidur, ketika berubah bau mulutnya. Ya. Sedangkan bagi orang yang berpuasa Pak, bagi orang yang berpuasa itu sama saja bagi mereka. Mau bersiwak atau gosok gigi di awal waktu atau di akhir waktu itu sama saja. Tidak ada masalah di situ sama sekali. Jadi orang berpuasa ya silahkan saja gosok gigi ya, atau di awal waktu atau di akhir waktu. Yang penting itu terjaga, jangan sampai melebar gitu kan, ada juga. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu sampai waktu duha itu. Tapi pada dasarnya kita nggak ada masalah kita bergosok gigi atau misalnya bersiwak bagi orang berpuasa, baik di awal siang maupun di akhir siang, asalkan bisa menjaga nggak lewat tenggorokan ini Pak Bu ya. Nah kalau lewat tenggorokan baru dia bermasalah. Ya, makanya ya di mulut aja, jangan sampai lewat tenggorokan. Ya, jadi secara dalil tidak ada masalah sama sekali. Walaupun kehati-hatian penting kita jaga, gitu ya. Kehati-hatian penting kita jaga. Dasarnya apa Pak? Bukan nggak ada dasarnya ya. Ada dasarnya dari hadis Amir bin Rabi'ah Pak Bu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mala uhsi katanya. Nggak terhitung jumlahnya kata Amir bin Rabi'ah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatasawwak wa huwa shaim. Beliau bersiwak ketika sedang berpuasa. Jadi berkali-kali kata Amir bin Rabi'ah, saya melihat Rasulullah itu bersiwak ketika sedang berpuasa. Jadi nggak terbatas waktu. Kapanpun beliau bersiwak, bersiwak. Artinya tadi itu ya Pak, jangan sampai lewat ini aja. Tenggorokan itu aja. Ya. Jangan sampai melewati tenggorokan tersebut. Ya. Kalau melewati tenggorokan, nah itu yang dikhawatirkan. Kalau seandainya kita nggak kuat di situ, ya udah nggak usah berarti ya. Dinikmati saja. Karena orang berpuasa, walaupun gosok gigi biasanya juga akan bau lagi. Karena perutnya nggak berisi. Perutnya nggak ada isinya. Nah, kalau kita menggunakan siwak ya Pak ya, Bu ya. Wa idza sta'mala siwaku, kalau seandainya seseorang memakai siwak, jangan lupa sunnahnya. Sunnahnya apa? Sunnah memakai siwak itu adalah ghusluhu ba'dal isti'mali. Setelah dipakai itu dibasuh, dicuci lagi Pak ya. Kadang-kadang kan ini yang terlupakan. Kadang-kadang kita pakai siwak tapi habis itu langsung masuk saku. Nah, itu. Nanti pakai lagi. Entah kapan cucinya, nggak pernah dicuci ya. Itu yang nggak sunnah sama sekali itu. Itu malah kelihatan joroknya ya. Itu kelihatan jorok itu. Malah menjelekkan Islam itu sendiri nanti ya. Islam kok jorok sekali. Nggak gitu ya Pak ya. Karena sunnahnya adalah memakai siwak setelah itu dicuci. Sama kayak kita menggosok gigi Pak ya. Gosok gigi masa setelah kita gosok gigi itu nggak dibasuh lagi si ininya. Sikatnya kan enggak. Maka sunnahnya adalah setelah kita memakai dicuci lagi tanzifan lahu. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku, Nabi bersiwak, fayu'ti disiwaka liausilahu. Kemudian beliau memberikan kepadaku siwak itu untuk saya membasuhnya, untuk saya mencucinya. Jadi dicuci lagi. Fa abda'u bihi fa astaku summa aghsiluhu wa adfa'ahu ilaihi. Kemudian saya pakai lagi kata Aisyah, setelah saya cuci dipakai lagi sama Aisyah, dicuci lagi kemudian baru dikasihkan kepada Rasulullah. Ya tabarruk dengan Rasulullah kan enggak ada masalah ketika masih hidup ya Pak ya. Kalau tabarruk setelah meninggal nah itu yang yang dipermasalahkan oleh para ulama. Kalau Nabi masih hidup bertabarruk, bekasnya Nabi bergosok gigi itu enggak ada masalah sama sekali. Ya. Kalau sudah meninggal itu yang tidak boleh ya, dihindari. Kemudian yang nggak punya gigi gimana Pak? Ya. Wa yusannu liman la asnana lahu an yastaka bi isbi'ihi. Bagi orang yang nggak punya gigi, maka disunnahkan bersiwak dengan jari-jarinya ya Pak ya. Jangan dengan kayunya, nanti kayunya luka-luka semua gusinya Pak. Ya. Dengan jarinya, ya, jarinya. Jadi disunnahkan dengan jarinya. Jadi orang yang tidak memiliki gigi lagi, maka caranya bersiwak itu. Kan tadi setelah baca bismillah kan kita disunnahkan bersiwak itu. Atau gosok gigi. Kalau yang nggak ada giginya, maka bersiwaknya dengan tangannya, jari-jarinya ini.
Jari-jarinya kiri kanan. Dasarnya apa? Hadis Aisyah juga. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, ar-rajulul ladzi yazafuhu ayastaku?" Ya. Seseorang yang sudah hilang giginya, gimana dia bersiwak? Apakah dia bersiwak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am, ya, bersiwak." Ditanya lagi sama Aisyah, "Kaifa yasna?" Apa yang dilakukannya? Kata Rasulullah, "Yudkhil isbi'ahu fi faihi." Ya. Dia memasukkan jari-jarinya ke ini apa? Ke mulutnya, itu caranya. Jadi siwak itu, Pak, dengan kayu itu pada dasarnya. Kalau nggak ada kayu siwak itu kita bisa menggunakan sikat gigi itu. Sikat gigi ya, kita terbiasa dengan sikat gigi itu ya nggak ada masalah sama sekali karena maknanya juga intinya adalah menghilangkan kuning gigi itu. Ya, menghilangkan kuning gigi dan bau mulut ya. Kapan kita sunnah melakukannya? Sunnah di semua waktu kecuali dan lebih sunnah lagi di 5 waktu. Pertama ketika mau berwudu, ketika mau sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika bangun dari tidur, ketika bau mulut berubah ya Bu ya. Ketika bau mulut berubah. Dan sunnahnya kalau kita sudah bersiwak, dicuci lagi yang bersih baru dipakai lagi ya. Kalau nggak punya gigi maka bersiwaknya dengan memasukkan jari-jarinya ke mulutnya Pak ya, ke mulutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunnah yang perlu kita perhatikan ketika akan berwudu adalah ghuslul kaffaini salasan fi awalil wudu. Kita membasuh telapak tangan 3 kali di awal berwudu. Tadi udah bismillah tadi Pak, udah bersiwak. Ya, kita mau mulai berwudu, tiga kali dulu tuh telapak tangan dibasuh 3 kali. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, fastauqafa salasan. Beliau membasuh telapak tangannya 3 kali dulu. Ya, membasuh telapak tangannya 3 kali. Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi." Kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ya Pak ya Bu ya, fala yaghmis yadahu fi ina'in, jangan langsung menceburkan tangannya ke tempat air itu, ke ember air Pak ya. Hatta yaghsilahu salasan, dibasuh dulu 3 kali baru dimasukkan tangan ke air ya, kalau ke ember air. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia enggak tahu di mana tangannya bermalam ya Pak ya. Kadang-kadang kan tangan ini kan di mana-mana bermalam ya Pak ya. Kadang-kadang garuk-garuk apa itu kan enggak tahu. Makanya bangun tidur itu jangan langsung masukkan tangan ke tempat air bersih itu. Dibasuh-basuh dulu di luarnya. Atau dibasuh dulu pakai sabun biar bersih. Baru kita mau berkumur-kumur atau apa, setelah itu kan makanya setelahnya berkumur-kumur dibasuh dulu tangannya. Sebelum berkumur-kumur jangan basuh dulu tangannya. Karena kita nggak tahu tangannya tidur di mana semalaman. Pak ya? Kan nggak tahu kita tidurnya di mana. Bisa jadi di tempat yang kotor atau dijilatin tikus juga bisa gitu ya. Macam-macam sebabnya Pak. Jadi itu yang sunnah wudu yang kita bahas pada malam hari ini Pak ya, pada maghrib kali ini. Tadi ya bismillah dulu, kemudian bersiwak, kemudian tadi membasuh telapak tangan 3 kali ya. Itu nanti kita coba ya Pak ya, dipraktekkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya masih kita membahas tentang sunanul wudu. Karena sunnah wudu ini sangat banyak sekali Pak ya. Ada sekitar di sini 16 ini. 17 ya, 17 sunnah wudu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.